Ya, saya ingin memberikan kamu kriteria perempuan yang bisa kamu pilih untuk dijadikan pasangan sehidup semati. Oke? Di luar sana banyak perempuan cantik. Semua bisa menjadi cantik karena bisa perempuan itu dandan. Bener, perempuan cantik itu hanya masalah kepintaran mereka mendandani diri. Kalau kamu hanya mengincar kecantikan perempuan, berarti diri kamu sedang membuka gerbang menuju neraka kehidupan. Semua perempuan cantik itu sebenarnya bisa menjadi malaikat buat kamu, tapi sadar gak sih, gak semua malaikat itu membawa kamu ke surga. Ada malaikat yang justru mengantarkan kamu ke pintu neraka, yaitu perempuan yang bermuka cantik, tapi kelakuannya justru iblis, seperti mantan-mantan kamu. Aduh. Supaya itu tidak terulangi lagi, saya ingin memberikan kamu 5 poin penting untuk dijadikan sebagai landasan utama memilih jodoh. Yang pertama, pilihlah perempuan yang dia bisa menghargai karir kamu yang sudah kamu pilih. Ini pentingnya bukan main. Perempuan yang menghargai karir kamu. Saya tidak tahu pekerjaan kamu apa, dan saya juga tidak peduli. Yang saya peduli adalah kamu bahagia atau tidak dengan karir yang kamu pilih. Kalau kamu bahagia dengan karir atau pekerjaan yang kamu pilih dan kamu menyukainya, itu udah cukup. Nah, masalahnya ada beberapa perempuan di luar sana yang mereka cuma mau enak. Mereka tidak mau menghargai karir kamu, dan celakanya nih, perempuan seperti ini di kemudian hari bisa loh memaksa untuk mengkontrol pekerjaan kamu menjadi seperti apa yang mereka mau. Contoh ya, misalnya kamu adalah seorang pebisnis online. Kamu punya pekerjaan di rumah menggunakan komputer, laptop, ataupun handphone. Jualan kamu bagi diri kamu menyenangkan, kamu suka dengan bisnis online. Tapi ceritanya kamu mendapatkan seorang pasangan yang dia tuh gak suka dengan karir kamu. Dia pengen kamu menjadi seperti laki-laki di luar sana yang kalau kerja tuh di luar rumah. Nah, kalau kamu sebagai laki-laki yang kerja di dalam rumah mendapatkan pasangan seperti itu, itulah neraka kehidupan bagi kamu. Kamu sudah menikmati apa yang kamu kerjakan, tidak peduli karena memang kamu cinta dengan apa yang kamu lakukan, tapi kok pasangan kamu nih gak suka. Kerjaannya setiap hari nyinyir, setiap hari ingin sekali kamu seperti cowok-cowok di luar sana, bekerja di luar rumah dari pagi sampai malam. Sementara kamu tahu bahwa itu bukanlah kamu. Bahaya kan? Nah, oleh karena itu catat, carilah perempuan yang bisa menghargai karir kamu. Ketika kamu nanti kencan, katakan kepada mereka, katakan kepada dia apa yang menjadi pekerjaan kamu sejujur-jujurnya. Itu penting. Yang kedua, carilah perempuan yang dia bisa menjadi orang yang sesederhana diri kamu. Teman-teman, ini suatu hal yang ketika kamu sedang mencari jodoh, pasangan, jangan pura-pura kaya, jangan pura-pura keren. Gak ada gunanya menipu orang lain, karena orang lain ketipu, itu yang paling ketipu adalah dirimu sendiri. Selama ini kalau kita mau kencan, selalu berusaha tampil sekeren mungkin. Ya, saya tahu kamu ingin memberikan sebuah kesan yang menarik supaya dia nggak kabur kan? Bener nggak? Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, lebih milih mana? Kamu ketemu cewek yang bisa menerima kamu apa adanya, atau kamu ketemu cewek yang hanya bisa menerima topeng kehidupan kamu? Ups. Kalau saya jadi manusia normal sama seperti kamu, kayaknya capek ya kalau harus memakai topeng terus dan menganggap bahwa perempuan itu hanya cukup kita pakein topeng untuk menjadi tertarik. Jangan ya. Jadilah diri kamu sendiri. Maksud saya tuh begini, kalau sekarang kamu belum punya motor, belum punya mobil, ya udah kencannya nggak usah pakai motor temen, nggak usah pakai mobil sewaan. Ngapain? Katakan aja sejujurnya sama dia bahwa memang saya belum punya motor dan belum punya mobil. Kalau dia masih mau lanjut ketemu kamu, bagus, berarti dia masih ada harapan. Ajak kencan, naik angkot kek, naik bajai kek, atau mungkin naik taksi kalau kamu ada duit lebih, gak ada masalah. Yang penting kamu tidak membohongi diri sendiri.
Pilihan makanan juga sama nih. Kamu bingung, Mas, saya mau kencan sama perempuan. Wah, bagus, alhamdulillah. Tapi saya nggak ada duit loh. Kok nggak ada duit? Kenapa? Iya, setiap kali saya mau kencan, Mas, restorannya tuh mahal-mahal. Emang kenapa kamu milih restoran mahal? Karena saya nggak mau, Mas, gengsi kalau traktirnya di restoran murah. Aduh, gini ya. Coba pikir pakai logika deh. Logis gak sih kalau perempuan baik itu hanya akan baik di kemudian hari? Logis gak? Enggak. Kalau kamu pengen perempuan yang sederhana bisa menerima kamu apa adanya dalam kesederhanaan, dari depan lihat dulu, ini perempuan masuk kriteria sederhana atau banyak mau. Kalau di tempat-tempat sederhana, bersih, nyaman aja dia mau kencan sama kamu, ambil. Kalau nggak mau, banyak mau, ya udah cari yang lain. Sederhana kan? Yang ketiga, masalah pakaian. Ini juga penting nih. Orang itu kalau mau kencan pakaiannya kayaknya mewah banget, wangi banget. Hey, saya tanya sama kamu, apakah baju yang kamu kenakan ketika kencan, celana yang kamu pakai ketika kencan, itu adalah pakaian kamu sendiri atau pakaian orang? Kalau pakaian orang, berarti kamu sama kayak Mandra. Mandra tuh di film Sidul, kalau mau kencan sama Munaroh, dia selalu pakai bajunya Sidul. Emang kamu Mandra? Pakailah baju sendiri. Kalau memang tidak ada baju keren, ya sudah, pakai yang terbaik. Yang penting enak dilihat, bersih, dan rapi. Wangi pun, lihat, kamu punya duit nggak buat beli parfum? Kalau pakai parfum, sesuai dengan duit kamu. Nggak usah parfum orang yang jutaan kamu pakai. Mau ngapain? Kayak Mandra. Iya kan? Nah, jadi intinya, saya ingin mengatakan kepada kamu, dengerin baik-baik, dengarkan baik-baik, ini penting. Kalau ingin perempuan yang baik, lihat dari depan. Jangan berharap perempuan baik itu di kemudian hari akan baik. Perempuan yang baik dari depan akan baik, bukan di kemudian hari dia baik. Oke? Lihat dari waktu kamu mengencani dia pertama kali. Kencan pertama itu adalah penting, bukan buat dia tapi buat kamu. Lihat, seleksi. Apakah dia benar-benar bisa menerima diri kamu sepenuhnya? Mulai dari karir, mulai dari baju, mulai dari keadaan ekonomi. Semua lihatkan kepada dia, tunjukkan kepada dia. Kalau dia tidak ada masalah, bagus. Bisa jadi dia adalah calon istri buat kamu. Hal berikutnya yang harus kamu lihat setelah kriteria pertama tadi udah lulus. Hal kedua adalah bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Teman-teman, keluarga itu penting. Apa yang perempuan di samping kamu lakukan terhadap ibunya terutama, terhadap bapaknya terutama, itu yang akan dia lakukan kepada kamu. Kalau dia baik kepada ibunya, baik kepada orang tuanya, dia pasti akan baik kepada kamu, bahkan baik kepada orang tua kamu. Kalau kita milih jodoh, pilihlah jangka panjang, jangan jangka pendek. Kita bukan orang-orang yang masih hidup di zaman bowo TikTok. Ya? Jadi pilih dalam jangka panjang. Perempuan ini bisa nggak nih kira-kira ada di samping saya? Dia sudah menerima karir saya. Dia sudah menerima ekonomi saya, Mas. Dia sudah bisa menerima kesederhanaan saya. Bagus. Lihat bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau hubungan dengan orang tuanya bagus, baru yang paling penting adalah bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya. Teman-teman, saya tahu kamu nanya, Mas, kok hubungan dia dengan Tuhannya tuh yang terakhir sih, bukannya yang pertama? Teman-teman, saya tanya dulu ya, jawab dengan jujur. Tolong dijawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Banyak gak sih di luar sana perempuan yang beratribut agama? Apapun agamanya, kelihatannya dari atributnya oke, suci. Tapi perlakuannya jauh dari kata suci. Pernah gak lihat perempuan yang atributnya suci, tapi kelakuannya jauh dari kata suci? Pernah gak? Pernah kan? Nah, yang saya ajarkan ini adalah cara realistis supaya kamu gak ketipu. Lihat dulu dari perilakunya, baru kostumnya. Itu yang penting. Nah, kalau ketiga hal ini sudah terpenuhi dengan baik, selamat. Dia adalah orang yang bisa jadi adalah jodoh kamu. Mas, tapi saya belum tahu nih dia setia atau enggak, Mas. Nah, ini dia. Masalah kesetiaan dan tidak setia itu pilihan bagi setiap individu. Kamu pun yang mungkin mendengarkan saya, setuju ya bahwa orang itu bisa menjadi selingkuh hanya dalam hitungan detik kalau dia mau. Jadi selingkuh atau tidak selingkuh itu urusan nanti.
Tapi saya berani jamin, kalau 3 poin tadi itu lulus, kemungkinan besar dia adalah orang yang setia. Saya ulangi ya, kalau 3 poin tadi yang saya katakan itu lulus semua, dia kemungkinan besar 90%, bahkan 95% dia adalah orang yang setia. Oke? Jadi sekarang bergantung dari diri kamu sendiri. Kamu adalah sutradara bagi kehidupan kamu, pilihanmu ada di tangan kamu. Terserah kamu sendiri. Itulah teman-teman yang biasa saya lakukan dulu ketika saya masih jomblo sampai menemukan pasangan hidup saya saat ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menginspirasi kamu ya untuk segera keluar dari kejombloan atau mungkin kepusingan memikirkan masalah kehidupan yang gak tahu gimana kamu untuk menemukan jalan keluarnya. Silakan dengarkan podcast ini berulang kali dan bagikan kepada teman-teman kamu sesama jomblo supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang tersesat di kemudian hari. Kamu adalah sahabat baik saya dan kamu adalah lelaki idaman yang berhak mendapatkan perempuan terbaik bagi hidup kamu.